Kita kembali lagi di Jelang Beduk hanya di TVRI. Nah, kita balik-balik ngobrol lagi mengenai silaturahim. Ya. Wajib nggak? Ya, jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh salah seorang sahabat, ya Rasulullah, bolehkah beritahu kami apa amal-amal yang bisa membawa kami ke surga? Ya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, anta abudallaha wa la tusyriku bihi syai'an, wa tuqimus shalah, wa tu'tiz zakah, wa tasilur rahimi. Kemudian Rasulullah menjawab, amal-amal yang bisa membawa kita ke surga yang pertama adalah kita menyembah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, kita mendirikan sholat. Yang ketiga, membayarkan zakat. Yang keempat adalah menyambungkan tali silaturahim. Nah, di sini menunjukkan bahwa ketika kita menyambung tali silaturahim, inilah yang amal yang salah satunya bisa membuat kita masuk ke dalam surga. Nah, kemudian kita juga dimotivasi seperti Mas Akbar tadi tanya, apa sih kira-kira manfaatnya? Dalam hadis lain Rasulullah SAW juga bersabda yang mengatakan bahwa man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa ayyunsa lahu fi athari falyasil rahimahu. Barang siapa yang ingin dipanjangkan usianya dan dilapangkan rezekinya, maka hendaklah dia menyambungkan tali silaturahim. Ini luar biasa. Nah, itu kan yang bisa membawa kita amalan-amalan untuk menuju surga. Ancaman apa yang misal kita memutuskan tali silaturahim? Gara-gara dia menyakitin saya nih, saya nggak mau main ke rumahnya. Nah, seperti itu gimana? Nah, ada hadisnya lagi. Kemudian Betul. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa la tadkhulul jannata qati'ur rahimi. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Begitulah pentingnya. Naudzubillahi min dzalik. Jadi bahwa terlihatlah di situ bahwa menyambungkan tali silaturahim itu adalah sesuatu yang sangat-sangat penting dalam Islam. Ya. Ustazah, maaf dipotong, lebih ke silaturahim yang seperti apa mungkin bisa dijelaskan, karena kebanyakan nih kumpul ujung-ujungnya gosip. Ini kita ngumpul silaturahim, niatnya baik nih silaturahim, niatnya baik nih, main ke rumah Bu RT, ya main ke rumah Bu RW silaturahim, sampai di sana ngomongin orang lain, tahu nggak itu Bu Bambang, tahu nggak? Nah itu gimana tuh akhirnya tuh Bu? Kan nggak, ujung-ujungnya jadi jelek gitu. Iya. Nah, makanya dikatakan bahwa segala sesuatu amal itu tergantung niat untuk kita untuk melakukan. Makanya ketika kita ingin bersilaturahim, maka niat pertama kita ikhlas adalah memang untuk betul-betul menyambungkan tali kekerabatan dan kekeluargaan kita dengan yang lain. Ikhlas betul-betul. Jadi ketika kita melakukan silaturahim itu tidak terpikirkan yang lain kecuali memang untuk menggali sesuatu yang baik. Nah gitu. kadang kita ada niat mau silaturahim ke rumah siapa gitu, tapi niatnya mau ngasih tahu kabar berita gosip mengenai siapa. Nah itu yang bahasanya gini, gue pengen ketemu deh, gak enak nih kita ngomong kalau gak ketemu. Ntar ada yang mau gua ceritain, ada yang mau saya ceritain. Nah ujungnya gitu. Dosa boleh Bu ya. lebih dosa lagi. Dan ini sekarang nih yang kita mau nanya, mungkin semua juga mengalami di dunia teknologi. Kadang tidak cukup orang, udahlah kita video call aja, kita telepon aja. Nah itu nilai maknanya gimana itu Bu? Banyak terjadi pergeseran sebetulnya pada zaman modern ini. Jadi memang teknologi yang semakin canggih juga membuat kita semakin renggang hubungan kekerabatan kita, baik dengan keluarga, dengan teman-teman ataupun dengan yang lain. Jadi teknologi itu kadang membuat orang yang jauh menjadi dekat, yang dekat menjadi jauh. Kan seperti itu. Nah, jadi memang kalau dulu kita perhatikan ibu-ibu ya, bahwa dulu mungkin di daerah masing-masing kalau ada mau kenduri, mau ada pesta, mengundangnya itu didatangi loh rumah satu-satu. Betul-betul ya kan. Nah, kalau sekarang orang udah lewat WA saja, WA. ya kan. Nah, jangan sampai orang undangannya juga pakai WA juga, kan begitu. Ya. Kalau undangan, ya, ini ntar ini saya baca ini diaminin ya, oke, amin. Jangan sampai ya. Artinya tapi ya daripada tidak sama sekali, maka ya teknologi itu juga harus kita manfaatkan sebetulnya, asal sesuai dengan apa juga batasan yang diberikan untuk itu. Artinya masa dengan orang tua kita cukup dengan WA saja atau dengan telepon saja, masa kemudian dengan artinya dengan keluarga dekat kita hanya WA dan telepon saja. Perlu suatu saat kita berkunjung, perlu suatu saat kita mengenal. Kadang-kadang ada yang tidak tahu di mana rumah saudaranya. Karena selama ini berkomunikasi hanya lewat WA dan telepon.
Kan begitu, sampai tidak tahu. Kemudian kalau kita perhatikan dulu orang-orang tua kita itu selalu mengadakan arisan keluarga, ya kan, rutin, ya kan, anak-anak kita kecil-kecil dulu dibawa, dikenalkan, kita sampai kenal tantenya siapa, omnya siapa, anaknya siapa, sepupunya siapa, cucunya siapa. Sekarang kan boro-boro. Sekarang arisan kan, aja diundinya lewat WA. Kenalannya ngirimin foto melalui WA. Itu, memang teknologi kadang juga ada manfaatnya, tapi kadang juga menjauhkan kita. Masa kita ada tetangga meninggal, ucapannya nggak datang, cukup dengan WA, itu juga nggak baik ya. Nah, itu adalah salah satu yang Tapi memang kalau kaitannya dengan silaturahmi ini kan dunianya udah modern banget nih, Ustazah. Ada istilahnya sahabat online. Itu. Dan ada ini juga, bener nggak sih? Maksudnya penjelasan mengenai kalau kita silaturahim itu memperpanjang umur, memperpanjang rezeki. Nah, itu gimana? Jadi ini selalu diperdebatkan di sini kan, bahwa maknanya sebenarnya gimana? Karena katanya yang pertama, kalau siapa yang mau dipanjangkan umur, mau diluaskan rezekinya dan dipanjangkan usianya, bersilaturahim lah. Yang jadi pertanyaan katanya, kalau kita mau diluaskan rezekinya, katanya bersilaturahim. Yang ada kita keluar duit katanya, untuk ongkosnya, untuk beli oleh-olehnya gitu. Nah, kenapa rezeki dikatakan menjadi luas di situ? Nah, karena kita selalu mengatakan rezeki itu hanya berbentuk benda. Selalu materi, ya kan? Kita berharap bahwa ketika kita bersilaturahim, kita keluarkan ongkos 50.000, kita mau baliknya lebih daripada 50.000. Kalau kita anggap bahwa rezeki itu hanya materi atau uang. Padahal rezeki Allah itu bukan hanya terbatas pada materi atau uang. Mungkin sehat yang diberikan oleh Allah, kemudian ketika kita bersilaturahim, ngobrol-ngobrol, terbukalah channel-channel bisnis, terbukalah kemudian peluang-peluang pekerjaan, kesempatan-kesempatan yang lain, berkenalan dengan orang lain, itu rezeki. Nah, jadi rezeki itu bukan semata-mata hanya adalah uang atau materi saja, tapi kesehatan, kemudian pergaulan yang semakin luas, kemudian cara-cara atau jalan lain menuju pencari rezeki yang lain, itu juga rezeki. Ya. Kemudian ada yang mengatakan juga bagaimana usia kita mau dipanjangkan, kan sudah di Lauh Mahfuz. Artinya kalau Allah sudah menetapkan umur kita 50, apakah kita dengan silaturahim kemudian 50 itu jadi bergeser, jadi 60 tahun, kan begitu. Panjang usia, yang udah usia-usia 70, main aja ke tempat temennya, biar panjang usianya. Anak-anaknya pusing. Iya, malah capek. Itu kalau itu maknanya gimana? Nah, jadi menurut penafsiran sebagian ulama bahwa yang dimaksud dengan panjang usia itu, yang pertama bisa, kita kan nggak tahu, Lauh Mahfuz itu kekuasaan Allah. Allah merubah itu semua kuasa Allah. Mungkin saja memang di Lauh Mahfuz Allah merubah itu adalah kuasa Allah. Yang kedua dikatakan oleh ahli tafsir bahwa panjang usia itu bisa jadi keberkahan dalam hidupnya panjang. Iya kan? Artinya walaupun usianya mungkin cuma 60 atau 70 tahun, tapi keberkahan selama dalam hidupnya itu Allah beri luas dan panjang. Ada juga yang dikatakan kebaikan dia diberikan panjang walaupun usianya tidak sepanjang apa yang diberikan Allah dengan kebaikan-kebaikan. Umpamanya ada orang mungkin yang sudah meninggal di umur 60 tahun, tapi beberapa tahun setelah dia meninggal kebaikannya masih disebut-sebut oleh orang lain. Berarti kan usianya panjang dalam kebaikannya. Keberkahannya keberkahan dan kebaikan dari panjang, usianya itu. Bukan hanya fisik mengenai angka, tapi keberkahannya seperti itu. Nah, pemirsa tentu masih penasaran apalagi yang akan kita berikan, apalagi yang akan dijelaskan oleh Ustazah, dan juga ada kesempatan untuk pemirsa yang ada di studio untuk bertanya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Jelang Beduk hanya di TVN.